Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Jumat 18 Februari tahun 2022, bacaan Injil, Markus 8, 34-38, Markus 9, 1. Bacaan Injil, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Setelah Yesus menyampaikan survei tentang siapakah dirinya, Yesus mengajarkan arti kemesiasan yang sesungguhnya dengan mengatakan bahwa Anak Manusia harus menderita, ditolak, dan dibunuh, sebelum akhirnya bangkit pada hari ketiga. Inilah proklamasi pertama Yesus mengenai tugas kemesiasannya. Petrus, yang baru saja menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tampak jelaslah bahwa ternyata ada yang salah dengan ucapan Petrus tadi. Terbukti ketika Yesus mengutarakan makna kemesiasannya, Petrus menyatakan ketidaksetujuannya. Jika kita membandingkan dengan konsep mesianisme Yahudi yang beredar pada masa itu, menjadi jelas bahwa pengakuan Petrus diwarnai dengan konsep tersebut, yaitu bahwa Mesias yang dinantikan adalah pemimpin besar bangsa yang akan membebaskan orang Yahudi dari penjajah Romawi. Yesus menegur Petrus. Ucapan Petrus menunjukkan apa yang dipikirkan dan diharapkan manusia dan bukan Allah. Setelah perdebatan itu, Yesus kemudian memperluas daya jangkau pengajarannya mengenai Mesias, bukan lagi kepada para murid saja, namun kemudian juga kepada orang banyak. Mereka yang mau mengikut Dia harus menanggung konsekuensinya, yaitu kehilangan nyawa karena Injil Kristus. Kita diundang untuk menghayati jalan Sang Mesias. Itu artinya hidup kita berpusat pada Dia, mengikut jejaknya. Doa-doa, puasa, dan pantang, kita belajar mengikut jejak Yesus. Selamat menghayati keikutsertaan hidup bersama Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.